lagi dengan saya. Kalau kalian adalah penonton setia dari channel YouTube Droid Lime, kalian pasti tahu kalau kita udah review iPhone X, ada juga Galaxy Note 8, dan yang terakhir ada LG V30. Gimana kalau sekarang kita review? Nah, ini udah ada Pixel 2 XL. Kita review gimana? Setuju? Setuju. Kalau saya sih setuju. Ini dia review ya. Kalau Anda sedang mengincar Google Pixel 2, tapi bingung mau pilih yang versi biasa atau XL, mutlak kami sarankan untuk pilih yang XL. Kenapa? Karena desainnya lebih menarik, kekinian, dan elegan. Gak seperti Pixel 2 yang bagian depannya mirip Andromax R2, Pixel 2 XL punya layar lebih lega dengan rasio 18:9 dan lengkungan 2,5D. Bezel atas dan bawahnya juga jauh lebih tipis, jadi lebih enak dilihat. Untuk bagian belakangnya, Google masih nerapin bahasa desain yang sama kayak Pixel generasi pertama. 80% bodi belakang Pixel 2 XL terbuat dari metal dan 20% dari kaca. Bagian metal ini punya finishing agak-agak kasar yang bikin megangnya jadi lebih enak, gak terlalu licin dan juga gak nyeplak sidik jari. Di bagian belakang ini kita bisa lihat logo Google yang ukurannya kecil banget. Ada juga sensor fingerprint dan modul kamera yang desainnya gak meyakinkan. Kalau di bagian depannya, Google nempatin kamera selfie di sisi kiri, sementara di kanan ada LED notifikasi. Nah, yang kami suka di jidat dan dagunya masing-masing ada satu speaker, yang artinya Pixel 2 XL punya speaker stereo. Selain itu, Pixel 2 XL juga udah ngantongin sertifikat IP67. Sementara yang kami kurang suka dari desain Pixel 2 XL adalah posisi tombol fisiknya. Gak seperti kebanyakan Android lainnya, tombol power dan volume Pixel 2 XL ini posisinya kebalik. Power di atas, volume di bawahnya. Yang bikin kurang nyaman adalah pas kita pakai secara landscape, lalu mau ngecilin atau besarin volume, tombolnya jadi lebih susah dijangkau. Tombol volume ini juga dibikin menyatu antara volume up dan down. Ukurannya pun kecil, jadi kita harus benar-benar pencet dengan presisi. Tapi secara keseluruhan kami menilai desain Google Pixel 2 XL masih kurang wah dibanding harganya yang mahal banget. Smartphone ini seperti masih kalah premium dari iPhone X, Galaxy Note 8, atau LG V30. Apalagi ada satu hal lain yang bikin gak nyaman, yaitu hilangnya jack audio. Inilah smartphone flagship dengan UI dan aplikasi bawaan paling sederhana tahun ini dengan basis Android O. Google sama sekali nggak nyertain aplikasi pihak ketiga. Semua apps yang terinstall adalah bikinan Google. Begitu juga dengan tampilannya yang nggak neko-neko. Feel-nya sama kayak Nova Launcher. Kalau mau akses app drawer, tinggal swipe layar ke atas. Di bagian paling kiri home screen ada feed Google berdasarkan history browsing kita. Nah, walaupun sangat simpel dan sederhana, tapi nyatanya Google juga nyertai beberapa feature menarik. Seperti ambient display, squeeze, dan juga kemampuan tracking judul lagu. Yang tiap kali ada lagu diputar, gak lama kemudian judulnya bakal muncul di tab notifikasi atau ambient display. Sementara untuk feature squeeze-nya ini sama kayak HTC U11. Sayangnya fungsinya nggak bisa diubah, jadi cuma bisa buat manggil Google Assistant atau silent telepon masuk. Tapi sekali lagi, walaupun super simple, justru kami suka banget karena nggak bikin repot dan pastinya nggak bikin HP lelet. Responsivitasnya luar biasa ngebut. Masuk bahasan hardware. Hal yang mau kami ulas lebih dulu adalah layarnya. Pixel 2 XL punya bentang layar 6 inci dengan panel OLED buatan LG beresolusi 2880x1440 pixel plus dukungan HDR. Sayangnya layar ini digosipin mengidap penyakit blue shift. Dan pas kami lihat sendiri memang benar, terutama untuk warna putih yang kalau dilihat dari bawah jadi kebiruan. Selain itu, kalau dibanding layar Super AMOLED punya Galaxy Note 8, kecerahan dan kontras layar Pixel 2 XL juga masih kalah. Gak lama kemudian Google pun rilis update software di mana ada 3 pilihan karakter warna. Ya, jadi agak mendingan lah. Beralih soal spek, Google sangat pede dengan hanya bekalin RAM 4GB yang tergolong standar untuk Android zaman now. Tapi karena Android adalah bikinan Google, jadi kapasitas RAM ini udah sangat cukup buat bikin performanya ngacir. Apalagi ditandemin dengan Snapdragon 835, performanya udah nggak perlu ditanya lagi. Fix, ini adalah Android terngacir yang pernah kami coba. Sementara untuk baterai, kapasitas 3520 mAh support quick charge, tapi belum support wireless charging.
Durasi pengisiannya dari kosong sampai penuh cuma butuh waktu sekitar 1,5 jam dengan kondisi smartphone mati. Gimana dengan ketahanannya? Kami nilai kualitas baterai Pixel 2 XL standar saja. Dengan ambient display yang selalu nyala dan brightness 50%, kami selalu bisa dapat total pemakaian 12 jam atau kadang bisa sampai 14 jam. Sementara SOT-nya berkisar 4-5 jam saja untuk penggunaan berat. Dan kami saranin untuk mematikan smartphone saat tidur malam. Karena dengan kondisi standby dari malam sampai pagi, kapasitas baterainya bisa berkurang 20-30%. Satu hal lagi yang gak boleh lupa dibahas adalah speakernya yang sudah stereo. Jadi bisa sedikit mengobati kekecewaan menghadapi fakta di mana Pixel 2 XL nggak punya jack audio dan nggak disertai earphone pada paket penjualannya. Kalau ditanya hal apa yang paling kami suka dan bikin tertarik mau beli Pixel 2, jawaban utamanya adalah kamera. Kami sendiri masih nggak percaya dengan sensor IMX362 dan desain yang sama sekali nggak meyakinkan, ternyata kameranya sangat superior. Buat yang hobi motret pakai mode manual, kalian harus install aplikasi third party karena opsi ini nggak ada di Google Kamera. Ketiadaan mode manual buat kami sudah bisa terganti dengan adanya fitur HDR Plus dan portrait. Kalau memotret dengan mode auto, hasil jepretannya bagus, detail, dan tajam. Tapi begitu nyalain HDR Plus, hasilnya jadi makin bagus lagi. Mode HDR Plus ini jauh lebih superior dari mode HDR yang ada di smartphone lainnya. Dan memang optimal banget buat motret saat kurang cahaya ataupun saat kelebihan cahaya. Proses motretnya berlangsung dengan sangat cepat karena ada zero shutter lag. Dan ini dia foto-foto yang kami ambil pakai mode auto dan juga HDR Plus. Selain HDR Plus, kemampuan motret bokeh lewat mode portrait di Pixel 2 juga juara. Padahal lensanya cuma satu, tapi kecepatan dan akurasinya gokil. Selama jarak kamera dengan objek foto nggak terlalu jauh, efek bokeh bakal selalu berhasil. Dan enaknya, prosesnya berlangsung dengan cepat kayak motret biasa aja. Setelah motret, software kameranya bakal bekerja untuk nerapin efek bokehnya dalam waktu 2-4 detik. Hasil fotonya juga ada dua, dengan atau tanpa efek bokeh. Gak cuman buat kamera belakang, mode potret ini juga bisa dipakai di kamera depan dengan hasil yang sama-sama impresif. Buat yang hobi rekam video, kameranya juga powerful banget karena didukung OIS dan juga ACE. Malah kalau diadu dengan kamera iPhone X, kerja OIS di Pixel 2 sedikit lebih stabil. Ya, jadi kesimpulannya kami pun mengamini kalau Pixel 2 dan Pixel 2 XL punya kamera terbaik untuk saat ini. Ada harga, ada rupa. Dengan menebus harga 15-17 juta, Anda bakal dapat smartphone dengan layar besar, performa super responsif, dan kamera terbaik di dunia. Plus, Pixel 2 XL termasuk smartphone yang nggak pasaran. Jadi kalau pakai smartphone ini, Anda bakal kelihatan anti mainstream. So, gimana guys? Apakah kalian siap untuk merogoh kocek dalam-dalam? Itu dia review dari Pixel 2 XL. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa like video ini. Yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Bye-bye. Hai guys, kita baru aja selesai review Pixel 2 XL dan ini saya mau cek kualitas videonya seperti apa. Di belakang ini teman-teman lagi pada prepare, mau siap-siap mau pulang. Cara, ada satu lagi. So, menurut kalian gimana kualitas videonya? Langsung aja kasih di kolom komentar ya. Bye. Dadah, dadah, bye bye, bye bye, bye bye.